Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Dwi Sartono. Saya dari Universitas Nasional, Fakultas Teknik dan Sains, Prodi Teknik Mesin. NPM saya 22700 Di sini saya akan menceritakan subjudul saya yang bertemakan kisah ketakwaan salah satu sahabat Nabi yang kadar ketakwaannya sangat-sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bisa kita jadikan pelajaran dan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada suatu hari, Khalifah Utsman radhiyallahu anhu memanggil Ibnu Umar. Sang khalifah meminta kesediaan Ibnu Umar untuk memegang jabatan sebagai seorang hakim. Namun, Umar pun menolak dengan halus tapi tegas. "Apakah engkau tak mau menuruti perintahku?" tanya Utsman bin Affan. Umar pun menjawab, "Sama sekali tidak. Hanya saja, saya telah mendengar bahwa hakim itu memiliki 3 perkara, yaitu hakim yang mengadili tanpa ilmu, ia di dalam neraka. Hakim yang mengadili berdasarkan nafsu, dia juga di dalam neraka. Dan hakim yang beristihad dan istihadnya itu benar, maka dia di dalam keadaan berimbang, yang dimana dia tidak mendapatkan dosa dan dia juga tidak mendapatkan pahala." Dan akhirnya Umar pun memohon kepada Utsman bin Affan supaya terbebas dari jabatan hakim itu. Utsman paham betul kadar ketakwaan Ibnu Umar. Di kalangan masyarakat pada kala itu, sosok Ibnu Umar sangat dikenal sebagai seseorang yang sangat bertakwa dan pengikut Rasulullah SAW yang sangat baik. Dengan berat hati, Utsman mengiyakan atau menerima keenggangan Ibnu Umar untuk menyandang gelar sebagai seorang hakim, disertai dengan syarat agar Umar berjanji tidak akan bercerita pada siapapun mengenai keputusan itu. Umar pun setuju dan menerima syarat tersebut, yang dimana hingga akhirnya percakapan mereka berdua tidak diketahui oleh siapapun kecuali mereka berdua dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Sebagai generasi yang berada di saf kedua, Ibnu Umar bermaksud tak mendahului para sahabat yang seangkatan dengan ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Umar menilai lebih tahu bahwa mereka itu lebih pantas menyandang gelar seperti itu ketimbang dirinya, yang dimana menurutnya Ibnu Umar itu harus lebih banyak belajar lagi, harus lebih banyak ngaji lagi, harus lebih banyak meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah lagi sebelum menyandang atau mempunyai gelar hakim seperti yang Utsman mau. Hari-hari Ibnu Umar tak terlewatkan qiyamul lail yang dia isi dengan membaca Al-Qur'an, sholat, zikir dan mengamalkan serta memahami makna setiap ayat Al-Qur'an yang dia baca. Ibnu Umar juga mempunyai salah satu kesamaan sifat yang dimiliki oleh ayahnya, yang dimana jika Ibnu Umar membaca ayat yang bermakna yaumul hisab atau hari kiamat, maka Ibnu Umar akan meneteskan air mata. Sifat tersebut sama seperti sifat ayahnya, yang dimana ketika ayahnya membaca ayat yang berisi tentang yaumul hisab, maka dia juga akan menangis. Ibnu Umar juga bukan hanya dikenal sebagai sosok sahabat Nabi yang rajin beribadah dan tawadu. Ibnu Umar di semasa hidupnya juga dikenal sebagai seseorang yang dermawan, yang sering membagikan sebahagian hartanya kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Meski dimudahkan rezekinya oleh Allah, Ibnu Umar tak pernah atau tak mau sama sekali menunjukkan kesombongannya. Itu terbukti ketika dia keluar rumah, dia selalu menggunakan pakaian yang terbilang cukup sederhana. Dari sekian banyaknya sahabat Rasulullah SAW, segelintir diantaranya diberkahi panjang usia, yakni salah satunya Ibnu Umar, yang usianya lebih dari rata-rata sahabatan seangkatannya. Ibnu Umar melampaui masa hingga zaman Khalifah Rasyidin hingga ke masa Khalifah Bani Umayyah, yang dimana pada saat itu peradaban Islam kian menuju puncaknya.
harta benda melimpah, istana-istana, masjid-masjid, pusat-pusat kajian Islam, serta kantong-kantong ekonomi tumbuh dengan pesatnya. Namun Ibnu Umar tak silau oleh kenikmatan dunia. Ia tetap tak pernah absen melakukan qiyamul lail. Terlebih-lebih lagi bila Ramadan tiba, dia senantiasa sepanjang hari hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, membaca sholawat kepada Nabi, serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Khalifah Utsman yang pernah menawarkan jabatan sebagai hakim dibunuh oleh orang tak bertanggung jawab. Jadi Khalifah Utsman dibunuh oleh orang tak bertanggung jawab. Setelahnya banyak orang yang menawarkan baiat pada diri Ibnu Umar. Ia diminta keluar rumahnya untuk dibaiat. Tetapi Ibnu Umar tak menanggapinya. Ia tetap terdiam di rumahnya sampai-sampai ia dipaksa dan diancam akan dibunuh untuk melakukan hal itu. Suasana berubah menjadi kacau, menjadi balau. Ibnu Umar termasuk salah seorang sahabat yang didesak menggantikan khalifah yang telah mangkat. Dalam situasi seperti itu, ia lebih banyak berzikir, berdoa, meminta pertolongan kepada Allah. Apalagi tiap-tiap kelompok yang mengajukan sahabat menjadi khalifah dianggapnya sudah tak profesional lagi, yakni memintanya dengan memaksa di bawah ancaman pedang. Jadi Ibnu Umar dipaksa untuk dibaiat di bawah ancaman pedang. Jika ia tidak mau maka Ibnu Umar akan dibunuh. Tapi di sini Ibnu Umar senantiasa meminta pertolongan kepada Allah hingga ia akhirnya memberi Ali bin Abi Thalib yang banyak didukung oleh kaum muslimin. Fitnah itu pun terjadi. Perang yang melibatkan kelompok Ali dan kelompok Muawiyah tak terelakkan. Jadi kelompok Ali dan kelompok Muawiyah ini perang. Padahal keduanya sama-sama pasukan Islam. Dan Ibnu Umar adalah tipe sahabat yang sangat tak tega dan sangat anti membunuh orang-orang yang berikrar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi mungkin hanya segitu sepenggal kisah salah satu sahabat Nabi yang kadar ketakwaannya kepada Allah sangat-sangat luar biasa. Walaupun dia diminta untuk menjabat sebagai seorang hakim, namun ia tetap tidak mau menerima jabatan seperti itu karena merasa dirinya belum pantas dan masih ada orang lain yang lebih pantas menyandang gelar seperti itu. Dan juga Ibnu Umar tak mau melangkahi sahabat dan sangkatan ayahnya. Ia tidak mau melangkahi orang yang lebih tua dari dirinya. Ibnu Umar juga sering berbagi, sering mensedekahkan sebagian hartanya kepada fakir miskin, pada umat-umat yang membutuhkan, kepada orang-orang yang membutuhkan pada kala itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita secara langsung melalui suratnya, yakni surat Al-Imran ayat 102, yang dimana surat ini atau ayat ini sering kali dibawakan oleh khatib saat melakukan khutbah sholat Jumatnya. Ayat ini yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini mempunyai arti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-sekali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya dengan menaati segala peraturan-peraturannya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk janganlah sekali-sekali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Allah sangat membenci hambanya yang menduakannya. Allah sangat membenci hambanya yang murtad. Allah sangat-sangat tidak mengampuni hambanya yang keluar dari Islam. Oleh karena itu, ayat Ali Imran 102 ini menjelaskan, dan janganlah sekali-sekali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Jadi pelajaran atau kesimpulan yang bisa saya ambil dari menceritakan sepenggal kisah mengenai Abdullah ibnu Umar yang kadar ketakwaannya sangat-sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan adalah bahwa hidup ini bukanlah hanya tentang jabatan ataupun tahta, melainkan bagaimana cara kita bertakwa kepada Sang Pencipta dan bagaimana cara kita berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.